Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat dan hidayahnya, bahwasanya kita masih bisa hadir dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya berkat beliau kita mendapatkan mau'idah hasanah, hikmah yang mampu mempelajari ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Allah. Berkat wasilah dan risalah dari beliaulah kita bisa mengenal mana yang hak dan mana yang batin. Amin ya rabbal alamin. Pada keterangan sebelumnya bahwasannya musannif Syekh Utsman menyatakan dalam kitab Durratun Nasihin itu latar belakang terciptanya puasa, di mana di sana Allah menciptakan akal dan nafsu. Akal merupakan hamba Allah yang paling nurut atau yang paling patuh atas segala perintah daripada Allah. Sedangkan nafsu merupakan salah satu hamba Allah yang tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa agar bisa mengendalikan antara nafsu dan akal kita, menyeimbangkan antara nafsu dan akal kita agar tidak terlalu condong dan tidak terlalu minoritas antara satu dan yang lainnya. Kemudian dalam keterangan yang selanjutnya, wahukiya anna majusiyan, diceritakan ada seorang majusi abnahu fi Ramadan, melihat anaknya di bulan Ramadan ya'kulu fis-suq, makan di tempat keramaian, yang mana hal ini adalah pasar. Fadorobahu, maka si majusi ini memukulnya. Wa qala lima tahfat hurmatal muslimin fi Ramadan, maka dia berkata kepada anaknya, hei, kenapa kau tidak menjaga kehormatan seorang muslim di bulan Ramadan? Famatal majusiyu, kemudian seorang majusi setelah memukul anaknya itu beberapa hari meninggal. Fara'ahu alimun fil manami ala syari'il izzati fil jannah. Lalu ada seorang alim beberapa harinya bermimpi bahwasanya melihat seorang majusi tersebut duduk di atas singgasana kemuliaan di dalam surga. Subhanallah. Faqala alasta majusiyan. Kemudian orang tersebut bertanya kepada seorang majusi tersebut, bukannya engkau ini orang majusi? Faqala balakin sami'tu waqtul mauti nidaan min fawqi ya malaikati la tadruku majusiyan. Kemudian seorang majusi itu menjawab, memang saya seorang majusi, akan tapi di waktu aku mati aku mendengar suatu seruan dari atasku yang berbunyi, wahai malaikat-malaikatku, janganlah kalian biarkan orang itu mati dalam keadaan majusi. Fakrimuhu bil Islam bihurmatil Ramadan. Ini menunjukkan bahwasannya setelah seorang majusi tersebut menghormati bulan Ramadan, fal isaratu annal majusi limahtarama Ramadan, maka dia memperoleh keimanan setelah bulan Ramadan. Wajadal iman, menemukan keimanan. Fakaifa biman somahu wahtaramah, maka apalagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan menghormatinya. Jadi perbandingannya, analoginya, seorang majusi ini penyembah api, yang mana hanya menegur anaknya, wahai anakku, janganlah kau makan di pasar. Ini sudah waktunya bulan Ramadan, hormatlah kamu ke bulan Ramadan kepada seorang muslim. Hanya berkat ucapan seperti itu, seorang majusi tidak pernah bertobat, tidak pernah melakukan ibadah, hanya menghormati seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan
dia diangkat derajatnya oleh Allah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Apalagi kita sebagai seorang muslim yang menjalankan puasa, kemudian menjalankan ibadah-ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita? Maka sesungguhnya dengan akan datangnya bulan Ramadan, kita harus mempersiapkan diri, menata hati, dan juga menggunakan akal pikiran kita secara sehat. Yang baik ya dikerjakan, yang jelek ya ditinggalkan. Agar apa? Agar keutamaan bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sempurna terserap kepada diri kita. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hakian an Rabbihi ta'ala, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan dari Tuhannya yang maha tinggi, kullu hasanatin ya'maluha ibnu adam yudha'af lahu ajruha min asyratin ila sab'i mi'atin dha'fin illa shaumu fa innahu li wa ana ajzi bih. Tiap-tiap kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam akan digandakan pahalanya sampai 10 sampai 700 kali lipat. Itu ibadah yang lain, akan tapi puasa tidak. Puasa itu terserah Allah memberinya. Otomatis ini terserah Allah, Allah pasti memberi. Jadi akan lebih daripada 700 tersebut. Illa shaumu fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku memberi balasan atasnya, kata Allah. Ikhtilafal ulama'u fi qawlihi ta'ala as-sawmu li wa ana ajzi bihi ma'a anna al-a'malu kullaha lahu wa huwa alladhi yajzi biha ala aqwal. Para ulama pun berselisih mengenai firman Allah tersebut yang artinya puasa itu untukku dan aku memberi balasan atasnya. Padahal semua amal adalah untuknya dan dialah yang membalasnya dalam beberapa pendapat. Dalam beberapa pendapat ahaduha anna shauma la yaqa'u fihi riya'u kama yaqa'u fi ghairihi, bahwa dalam puasa tidak terjadi riya seperti halnya yang terjadi pada lain puasa. Ini akan diterima. Tidak ada riya dan tidak ada sesuatu apapun yang yang dimaksudkan ketika kita berpuasa. Jadi imanan wahtisaban, karena iman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di anna riya yaqa'u li ibni adam wa inna ma shaumu syai'un fil qalb. Karena sesungguhnya riya atau pamer itu terjadi terhadap sesama manusia. Sedang puasa itu tak lain adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Jadi sesungguhnya pamer atau riya itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Kita bisa melakukan sesuatu hal yang lebih, kemudian kita ingin menunjukkan kepada orang lain bahwasanya ini loh saya bisa melakukan hal seperti ini. Tapi bagaimana dengan puasa? Puasa tidak. Puasa yang merasakan diri kita, buat apa kita riya? Sudah lapar gini, kemudian mau menunjukkan kepada orang lain bahwasanya kita berpuasa, buat apa? Tidak ada untungnya. Kecuali kalau kita semuanya punya mobil, ini loh, wes orang lain bisa kagum. Ini loh saya punya handphone baru, wah orang lain bisa kagum. Kita sholat tiap hari dikeraskan suara sholat kita, itu bisa jadi menjadi riya. Akan tapi puasa buat apa? Hanya kita dan Allah. Makanya ibadah sir yang dikatakan Allah itu adalah puasa. Wadzalika annal a'mala la takunu illa bil harakati illa shaumu, yakni bahwasannya semua perbuatan hanya bisa terjadi dengan gerakan-gerakan illa shaum, kecuali puasa. Fa inna ma huwa bin niyatil lati takhfa 'anil nas. Adapun puasa hanyalah dengan niat yang tidak diketahui orang. Wasaniha annal murada biqauli wa ana azibihi wa ana farada bi ilmi miqdari sawabihi wa tad'i fi ajri. Yang kedua adalah bahwa maksud dari firman Allah tersebut ialah bahwa hanya dialah sendiri yang mengetahui ukuran pahala puasa dan penggandaan upahnya. Wa amma ghairuhu minal ibadati faqad yattali'u 'alaiha ba'dun nas. Adapun ibadah-ibadah lainnya, maka dapatlah orang tersebut mengetahui, atau sebagian orang lain mengetahui, oh ini pahalanya sholat jamaah 27 rakaat, 27 pahala ketika berjamaah. Jika kau sholat sendirian maka hanya satu. Jika kamu sholat berjamaah dengan istrimu maka sholat jamaah digandakan menjadi 27 tambah 27 berapa sudah. Kemudian pahala sholawat begini. Akan tapi jika puasa hanya Allah
lah yang tahu. Karena terserah Allah. Saya memberikan seluruhnya pahalanya untukmu, juga terserah Allah. Tapi pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasalisuha makna qaulihi saumu li wa ana azibi ay annahu ahabbul ibadati ilaihi. Yang ketiga, firman Allah tersebut, atas firman Allah tersebut maksudnya adalah bahwa puasa ibadah itu adalah puasa yang paling disukai oleh Allah. Wa yubi'uhal idafatu ilaihi wa iya idafat tasyrifin wa tad'ifin kama yuqalu baitullah. Kemudian yang keempat adalah arti dari ayat tersebut. Menurut beberapa pendapat, yang keempat adalah penisbatan kepada diri Allah adalah penisbatan yang berarti pemuliaan dan penggandaan seperti kata-kata baitullah. Wa khamisuha annal istighna'a anit ta'am wa ghairihi minas syahwat min sifati rabbi. Bahwasannya sikap tidak memerlukan makan dan syahwat-syahwat lainnya adalah termasuk sifat-sifat Allah. Memang betul Allah tidak makan dan minum. Kemudian falamma taqarraba as-sha'ima ila Allah bima yuwafiqu sifatahu wa adafa ilaihi. Dan oleh karena itu orang yang berpuasa itu meniru sebenarnya sifat daripada Allah, tidak makan dan tidak minum. Akan tapi ada batas waktunya. Jadi juga termasuk salah satu bentuk taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu sikap yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka puasa itu bisa dinisbatkan kepada dirinya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wasadisuha annal makna kadzalika lakinin nisbati ilal malaikati anna dzalika sifatuhum. Yang keenam, makna dari ayat tersebut kita menisbatkan yang mana memiliki kaitan dengan para malaikat, karena semua itu merupakan sifat-sifat malaikat. Malaikat diciptakan hanya untuk beribadah. Ketika kita berpuasa, kita secara tidak langsung beribadah secara terus-menerus, artinya menahan makan, menahan minum, menahan syahwat, beribadah. Ketika sholat ya sholat, itu kan salah satu bentuk ibadah. Kita tidak memikirkan nafsu kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemudian wasabi'uha anna jami'al ibadati yuwaffa minha nidzalimal ibadi illa syiyam. Dan yang ketujuh, bahwa semua ibadah itu bisa digunakan untuk menebus penganiayaan terhadap sesama manusia kecuali puasa. Wattafaqul ulama'u ala annal murada bisawmi fi qawlihi as-sawmu li wa ana azzi bi siyamu man salima siyamuhu minal ma'asi qawlan wa fi'lan. Wattafaqul ulama, kesepakatan daripada ulama ala annal murada bisawmi fi qawlihi, atas maksud dari firman Allah, yakni as-sawmu li wa ana ajzi, yakni puasa itu untukku, aku memberi balasan atasnya. Siyamu man salima siyamuhu minal ma'asi qawlan wa fi'lan. Maksudnya adalah kesepakatan dari ulama ialah puasa orang yang puasanya itu bersih dari kedurhakaan, kejelekan-kejelekan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kemudian diriwayatkan lagi awarubiya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qol man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi sadaqa Rasulullah fi ma qol. Maka dijelaskan bahwasannya diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang mendirikan ibadah puasa kemudian dia hanya mengharap iman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah segala dosa-dosanya yang telah lalu. Maha benarlah Allah dalam sabdanya. Maha benar Rasulullah dalam sabdanya. Jadi Rasulullah tidak pernah berbohong. Ketika Rasulullah berkata seperti ini, maka itulah balasan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian keterangan dari bab kedua. Kemudian kita akan melanjutkan di bab keempat, yakni bab tentang fadilatus syahr Ramadan, melanjutkan tentang bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.